selamat siang semuanya. Untuk Ibu Guru dan kawan-kawan kami, jadi pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia kami yang berjudul Kerajaan Islam di Maluku Utara. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarah Kristina Julianti, absen 28. Ada Aulia Ropiko, absen ke-10. Muhammad Fahrul Rozi, absen ke-21. Syakira Azalia Asadi, absen ke-31. Dan yang terakhir ada Viral Abizar Renara Diputra, absen 34. Pendahuluan. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Tanda-tanda kemunculan Islam di daerah Maluku dapat diketahui melalui naskah kuno seperti hikayat. Hikayat tersebut antara lain Hikayat Hitu, Hikayat Bacan, dan hikayat-hikayat lainnya. Kesultanan Ternate. Sejarah berdirinya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada tahun 1570 sampai 1610 Masehi. Masyhur Mulamo adalah raja pertama Ternate yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Maulana Marhum adalah raja Ternate pertama yang memeluk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari murid Sunan Giri bernama Datu Maulana Husain. Setelah Maulana Marhum wafat, ia digantikan oleh putranya Zainal Abidin yang merupakan lulusan Sekolah Agama Islam Gresik Sunan Ampel. Pada masa inilah gelar Maulana Raja diganti menjadi Sultan. Diceritakan bahwa pada masa pemerintahan marhum di Ternate, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husain yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah sehingga menarik raja dan keluarganya serta masyarakat. Meskipun demikian, mungkin waktu itu agama Islam belum begitu berkembang perkembangannya. Baru pada masa Raja Cico dan putranya Gopi Baguna dan dengan Zainal Abidin pergi ke Jawa, belajar agama, iman Islam dan tauhid makrifat Islam. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa mubalik yang bernama Tuhu Bahalul. Ternate, Tidore, Bacan, Makian, Hitu, dan Banda pada masa kehadiran Tompirs sudah banyak orang yang beragama Islam. Bila Islam memasuki Maluku, Tompirs mengatakan 50 tahun yang lalu, berarti antara tahun 1460 sampai 1465. Tahun-tahun tersebut menunjukkan persamaan dengan berita Antonio yang mengatakan bahwa Islam di daerah Maluku mulai 80 atau 90 tahun yang lalu dari kehadirannya di daerah Maluku sekitar 1540 sampai 1545 yang berkurang lebih terjadi pada 1462 sampai 1463 Masehi. Kerajaan Ternate sejak itu mengalami kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan maupun bidang politik. Lebih-lebih setelah Sultan Khairun putra Zainal Abidin menaiki tahta sekitar 1535 Masehi, kerajaan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Persatuan daerah dalam Ternate mulai terpecah saat kedatangan orang-orang Portugis dan Spanyol ke Tidore dalam upaya memonopoli perdagangan terutama rempah-rempahan. Peperangan. Pada tahun 1565, Sultan Khairun dengan rakyatnya mengadakan penyerangan terhadap Portugis. Karena hampir terdesak, pihak Portugis melakukan penipuan dengan dalih untuk mengadakan perundingan. Tetapi ternyata Sultan Khairun dibunuh pada tahun 1570. Hal ini menyebabkan makin marahnya rakyat Ternate. Perlawanan ini diteruskan di bawah pimpinan anaknya, Sultan Badulla, pada tanggal 28 Desember 1577 berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Ternate. Sultan Badulla menyatakan dirinya sebagai seluruh Maluku dan mendapat pengakuan dari berbagai daerah serta mendapat julukan sebagai penguasa 72 kepulauan. Raja Kesultanan Ternate yang terkenal. Yang pertama ada Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi.
Yang kedua ada Sultan Bayenullah 1500 sampai 1522 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Hidayatullah 1522 sampai 1529 Masehi. Yang keempat ada Sultan Hairun Jamil 1535 sampai 1570 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Badullah Datu Syah 1570 sampai 1583 Masehi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Firel. Kesultanan Ternate. Yang pertama ada Istana Kesultanan Ternate, kedua Masjid Jami Kesultanan Ternate, ketiga ada Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, keempat ada benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate, yaitu kayak alat-alat perang, singgasana raja, Al-Quran, tulisan tangan raja, dan sejarah singkat berdirinya Kerajaan Ternate. Sejak awal didirikan pada 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat. Agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Berulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga. Sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1495 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Ciriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Kirilati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab diketahui sebagai raja atau kolano pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Cirilati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur pada tahun 1512 sampai 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali perpindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soa Sio hingga saat ini. Kedatangan bangsa Barat. Ketika kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan Portugis. Dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut berakhir pada 1529 setelah dilakukan perjanjian Saragossa. Akan tetapi absennya Spanyol membuat Tidore menjadi incaran VOC. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Salah satu raja Tidore yang terkenal dan masih membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku, yaitu pada 1797 sampai 1805 Masehi. Pada periode ini, wilayah kekuasaan telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Serang, dan kawasan Papua bagian barat. Dalam politik di Kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh Kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan tenaga dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jololo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disengaja di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Runtuhnya Kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nuku wafat pada 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, Kerajaan Tidore pun jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung lagi atau bangkit dengan NKRI ketika Indonesia merdeka.
beberapa peninggalan kerajaan Tidore antara lain Istana Kerajaan Tidore, ada pada Masjid Sultan Tidore, Benteng Tore, dan Tahula.